Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berupa makalah dan PPT yang berjudul Etika Penelitian Psikologi. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kami mengenalkan anggota kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rizal Fandi. Saya Yusmiati. Saya Bukhari. Ya, dan saya Agus Atalo Yusuf. Sudah kita mengenalkan anggota kelompok 4, mari kita simak materi yang akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, slide 2-3 akan saya jelaskan sendiri. Sebelum memulai untuk membahas etika penelitian psikologi, alangkah baiknya kita mengenal apa sih etika penelitian itu. Nah, di sini dijelaskan, etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun, yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Jadi etika penelitian yang dimaksud ini adalah kita sebagai peneliti atau orang yang ingin meneliti suatu penelitian ingin menunjukkan bahwa dalam penelitian itu kita harus menjaga beberapa etika kita. Contohnya sopan santun, terus juga tata krama dan norma-norma masyarakat yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, etika penelitian ini juga sebagai landasan dasar kita sebagai peneliti untuk meneliti apakah orang yang kita teliti setuju ataukah pemerintah setempat setuju, dan landasan penelitian ini juga kita harus pegang teguh karena ada beberapa pelanggaran yang akan jika kita menerapkan pelanggaran tersebut, maka ada hukuman yang akan kita jalani juga. Lalu selanjutnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam etika penelitian. Nah, yang pertama, peneliti membangkitkan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi. Jadi, pada poin pertama ini peneliti ingin mencari kebenaran ilmiah. Misalkan kita ingin meneliti suatu pola asuh perilaku prososial di ruangannya. Baik, selanjutnya untuk poin kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan barisan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, landasan kita dalam meneliti itu ada hukum yang berlaku. Terus peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya. Poin selanjutnya, peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam, hayati dan non-hayati secara bermoral. Nah, dalam penelitian ini kita juga harus jujur, juga harus bernurani, terus juga kita harus menghormati objek yang kita teliti atau tempat-tempat yang kita singgahi untuk melakukan penelitian tersebut. Ada peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, terus selanjutnya peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal. Jadi misalkan kita meneliti suatu penelitian. Nah, kita harus
terbuka dalam melakukan penelitian tersebut, atau kita harus terbuka dalam hasil yang kita raih untuk diberikan kritik dan saran, dan itu juga bisa menambah atau menambah kualitas kita dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lanjut, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang satu ini. Lalu selanjutnya ada etika penelitian dalam ranah ilmu psikologi. Etika merupakan salah satu aturan yang harus disepakati dan dipahami dengan sebenar-benarnya oleh peneliti, agar apa yang dilakukan dalam riset tetap menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan. Etika pada dasarnya merupakan garis batas yang memberikan jarak personal antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang jarak tersebut dapat meredam berbagai benturan antar hak, antar kepentingan manusia satu dengan lainnya, sehingga manusia dapat hidup harmonis dengan manusia lain dalam satu lingkup sosial. Bentar. Alah. Lalu ada terdapat Tar dulu. 1, 2, taruh. 1, 2, 3. Lalu ada terdapat 5 prinsip umum yang dikemukakan American Psychology Association. Yang pertama yaitu beneficence dan non-malevolence, yaitu murah hati dan tidak mencelakai. Lalu yang kedua fidelity dan responsibility, yaitu ketaatan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga integrity atau integritas. Lalu yang keempat ada justice, yaitu keadilan. Yang kelima respect for people right and dignity, yaitu menghormati hak dan kehormatan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan kode etik psikologi. Psikologi dan ilmuwan psikologi selalu melandaskan adab di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri, serta pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi diri maupun pihak lain, serta memanfaatkan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan umat manusia. Pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki psikolog dan ilmuwan psikologi hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak lain. Untuk hal yang harus diperhatikan dalam peneliti, sewaktu tiba dan berhadapan pada orang berlatar penelitian, beritahukan secara jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Hal itu diajukan kepada mereka yang memberikan izin, kepada penjabat setempat, kepada subjek yang akan diamati atau diwawancarai. Yang kedua, di sini ada pandang dan hargailah orang yang diteliti bukan sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. Dampak sosial akan sangat positif dalam pekerjaan penelitian,
Jika suasananya dapat terbina demikian, akan terbukalah kesempatan bagi peneliti untuk berkomunikasi secara lancar dan mengusahakan agar menjadi akrab. Ketiga, di sini ada hargai, hormati, dan patuhi peraturan, norma, nilai masyarakat, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, tabu yang hidup dalam masyarakat tempat penelitian dilakukan. Jika hal itu dapat dilakukan secara taat asa, masyarakat akan mudah bekerja sama dan mudah membantu pengumpulan informasi yang diperlukan. Di sini ada 4. Peganglah kerahasiaan segala sesuatu yang berkenan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Jika informasi yang diberikan oleh mereka tidak dikehendaki untuk dipublikasikan, penelitian hendaknya menghormatinya. Nama-nama subjek juga sebaiknya tidak disebutkan dalam laporan penelitian, kecuali jika subjek tidak keberatan. Yang kelima, ada tulislah sebagai kejadian peristiwa, cerita, dan lain-lain secara jujur, benar, jangan ditambah dan diberi bumbu atau nyatakan sesuai dengan kenyataan aslinya. Ya, kemudian pada slide 8 di situ terdapat isu-isu etika yang harus diperlukan. Yang pertama itu adalah sebelum melakukan penelitian dimulai, peneliti harus menjelaskan mengenai tujuan dan proses pengambilan data kepada subjek dan informan. Nah, jadi si peneliti ini harus menjelaskan tujuannya dia melakukan penelitian itu apa. Dan kemudian dalam pengambilan data, peneliti diharapkan dapat memahami kondisi subjek terkait dengan isu-isu sensitif dan sopan santun. Nah, jadi si peneliti ini wajib menerapkan sopan santun yang terdapat pada tempat akan dia melaksanakan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, peneliti juga berkewajiban untuk menjelaskan aspek kerahasiaan kepada subjek dan informan sehingga subjek dan informan merasa aman, nyaman selama proses penelitian. Nah, jadi si peneliti itu juga wajib menjelaskan kerahasiaan hasil yang didapatkan kepada informan ataupun subjek. Lanjut. Nah, di sini terdapat 4 sumber etika. Yang pertama, kita harus berhati-hati untuk tidak memulai penelitian dengan asumsi mengenai sifat dasar manusia dan secara langsung dan tidak langsung bersumber dari psikologi. Kedua, kita perlu berhati-hati terhadap ide bahwa orang lain yang kita temui dalam riset harus diperlakukan seolah-olah mereka pada dasarnya sama dengan diri kita. Ketiga, sangatlah berguna untuk bekerja mengikuti petunjuk dasar etis bahwa menghargai partikularisme adalah jalan menuju proses transformasi. Keempat, ketika kita didasarkan pada ide bahwa titik kemustahilan dalam riset dapat memperhatikan sesuatu yang penting mengenai realitas dari situasi yang dihadapi partisipan. Oke, ya cukup. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami yang berjudul Etika dalam Penelitian Psikologi. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan informasi atau suara-suara yang terdengar mengganggu, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.